Wow, teman-teman semua, apa kabar? Saya pastikan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan apapun. Ya, itu harapan saya, karena itu yang paling penting. Sehat itu penting, teman-teman. Oleh karena itu, ya, dalam kondisi sekarang ini, ya, kita sedang berhadapan dengan COVID yang tidak habis-habisnya hampir 1 tahun ini. Jangan lupa kemanapun pakai masker, jaga jarak, jangan banyak mengikuti pertemuan-pertemuan yang ada. Kemudian satu lagi, cuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Itu saja pesan saya untuk teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita berbicara tentang tanaman mangga. Iya, tanaman mangga teman-teman ternyata bisa diperbanyak dengan cara penyetekan. Ya, saya sedang melakukan itu dan ternyata berhasil. Saya melakukan penyetekan, tapi ada zat tambahan yang saya gunakan, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman maupun tudas tanaman, ya, yaitu dengan menggunakan hormon tumbuh Roton F. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita akan lihat dulu bagaimana mengambil stek pada pohon mangga. Oke, kita lihat teman-teman, kita lihat sebentar. Oke teman-teman, inilah pohon mangga saya. Ya, ini mangga dari hasil perbanyakan secara vegetatif juga. Ya, ini mangganya. Ya, ini sebentar lagi sudah berbuah. Pohonnya tidak terlalu tinggi, teman-teman lihat. Ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 4 meter. Ya, jadi dipastikan dalam tahun ini dia akan berbuah. Kemudian teman-teman, kita akan lihat calon steknya itu seperti apa, calon stek yang kita akan gunakan. Ya, yang pertama di sini adalah lihat dulu calon stek tadi. Ya, calon stek yang baik yang pertama adalah dia harus lebih banyak kena matahari. Ya, kenapa harus kena sinar matahari? Karena yang jelas bahwa tanaman yang kena sinar matahari itu pertumbuhannya akan bagus. Proses metabolisme tanamannya akan berjalan efektif dan lancar. Kemudian cadangan makanannya ada pada batang tanaman itu akan lebih banyak gitu. Ya, jelas seperti itu ya. Jadi jangan gunakan calon stek yang ternaung, dia terletak di dalam sekali. Ya, tapi kita gunakan calon stek atau batang tanaman atau cabangnya, maaf bukan batang ya, cabang ya, yang terkena banyak sinar matahari. Ya, itu. Kemudian yang kedua teman-teman harus perhatikan ya, adalah kalau bisa, memang agak sulit di sini kita menemukan calon stek yang saya inginkan teman-teman gunakan adalah calon stek yang kalau bisa posisinya dia ke atas, tegak lurus ke atas gitu. Karena apa? Dengan dia posisinya dia ke atas, contohnya seperti ini agak posisi ke atas. Ya, walaupun masih muda, ini jelas bahwa penyebaran cadangan makanan itu akan lebih merata. Lebih merata ya, sehingga pertumbuhan tunas juga pada stek itu akan lebih merata. Dia tidak ada pada satu sisi saja dari stek itu, tapi dia merata. Pertumbuhannya merata. Kalau dia menghasilkan dua tunas itu akan berhadapan satu yang lain, atau 3 tunas dia akan berselang-seling. Dan juga akarnya juga ada penyebarannya akan merata. Itu bagi stek yang posisinya tegak lurus ya. Jadi kalau memang bisa jangan gunakan stek yang posisinya plagiotrop atau mendatar ya. Mendatar ini seperti ini teman-teman lihat, ini posisinya mendatar. Kalau posisinya mendatar di sini berarti cadangan makanannya ada lebih banyak pada bagian bawah, karena dia cadangan makanan itu akan berada sesuai dengan gaya gravitasi bumi, dia akan berada pada bawah, lebih banyak menumpuk pada bawah. Yang jelas bahwa calon akar itu akan tumbuh di bagian bawah ini, di bagian akar, karena cadangan makan yang sedikit dia akan sulit untuk tumbuh atau mungkin tidak tumbuh gitu. Jadi sebaiknya gunakan calon stek yang diambil dari batang
dari cabang tanaman yang posisinya tegak. Kemudian yang berikut adalah gunakan stek yang tidak kena hama ataupun penyakit, atau stek-stek atau cabang-cabang yang cacat jangan digunakan. Ya, itu kita gunakan yang batang atau calon stek yang sehat, itu yang akan kita gunakan. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Oke, jadi batang ini saya akan ambil dan saya akan buat stek, dan kita lihat bagaimana hasil daripada stek mangga ini dengan menggunakan Roton F. Oke teman-teman, kita lihat apa hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, inilah stek mangga yang sudah saya siapkan. Jadi sudah saya potong-potong ya. Jadi panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm ya. Kemudian teman-teman, kita bisa bedakan antara stek yang tua dengan stek yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda. Ini terlalu muda untuk saya gunakan, tidak bisa, karena dia akan cepat mati, cadangan makanannya sedikit sekali, terbatas. Kemudian kita lihat sini, ini yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, jadi ada coklatnya, kemudian ada hijaunya ya, seperti ini. Kemudian ini sebenarnya saya sudah rendam dengan Roton F ya, sudah kering, dan saya akan rendam lagi untuk kedua kalinya ya. Teman-teman perhatikan di sini, ini apa namanya, bagian pangkal stek sengaja saya motong seperti ini, pinggirannya saya potong ya, supaya membantu Roton F itu bisa masuk ke dalam stek ini ya. Jadi bukan hanya di bagian pangkalnya, tapi saya memperluas area di sini sehingga Roton F ini bisa lebih banyak yang bisa terambil atau terserap ke dalam pangkal stek ini ya. Kemudian saya akan celup lagi untuk kedua kali ya di dalam Roton F. Jadi ini adalah Roton F teman-teman ya, saya buat dalam bentuk pasta, masukkan ke dalam sini. Jadi ini merupakan suatu hormon tumbuh yang efektif untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Jadi ini pastanya agak cair ya, agak cair sedikit, tidak terlalu kental ya. Kemudian ini saya celup di sini. Ini untuk dua kali saya celup ya. Setelah itu saya kering anginkan lagi ya. Oke, saya keringkan angin lagi ya. Ini lagi ya, saya celup lagi. Nah, setelah itu kering anginkan lagi. Ya, jadi dengan menggunakan Roton F ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan akar dan tunas ketimbang saya nggak menggunakan sama sekali. Jadi ini Roton F ini baik sekali untuk penyetekan, dan saya sudah gunakan untuk stek mangga ini, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ternyata dalam waktu 2 minggu tunasnya sudah banyak, belum sampai 2 minggu, sekitar 10 hari kira seperti itu, dan kita akan lihat seperti apa hasilnya, dan stek ini akan saya tanam lagi. Oke teman-teman, kita lihat stek yang sudah saya tanam dan sudah menghasilkan tunas. Iya teman-teman, ini adalah stek mangga yang sudah saya tanam ya, dan ya ada yang sudah bertunas. Jadi ini belum sampai 2 minggu, seperti inilah tunasnya ya. Jadi seperti apa yang saya katakan, kalau kita gunakan stek yang tegak lurus ya, bukan stek yang posisinya mendatar pada pohon, ini tunasnya ini akan kelihatan lebih merata ya, seperti ini ya. Ini sudah ada tunas banyak sekali keluar. Ini juga, kemudian ini juga sudah ada banyak tunas, yang lain baru mulai bertunas. Jadi kemampuan bertunasnya ini bisa kelihatan ya. Jadi ada yang stek tua lambat dalam bertunas ya, sedang stek yang tidak terlalu tua dan tidak juga muda ini akan lebih cepat menghasilkan tunas ya. Saya harapkan ini sudah ada tanda-tanda dia akan membentuk akar ini,
stek mangga ini ya. Jadi ini teman-teman lihat sudah ada tunasnya ya, ada juga yang mulai menghasilkan tunas ya seperti ini. Iya, ini juga sudah mulai menghasilkan tunas ya, banyak sekali tunasnya ya. Jadi inilah hasil daripada Roton F. Dan ada juga stek mangga yang sudah saya pindahkan ke koker, dan kita akan lihat nanti seperti apa stek mangga yang sudah saya pindahkan ke koker ya. Jadi itulah teman-teman hasil daripada proses perbanyakan vegetatif dengan menggunakan stek yang saya perlakukan dia dengan Roton F. Oke, kita lihat stek yang sudah saya pindahkan ke koker seperti apa. Ya, ini stek yang sudah membentuk tunas ya. Ada 2 stek ya, ada yang sudah saya coba tanam di lapangan, dan ini yang sudah membentuk tunas ini saya masih pertahankan di dalam koker. Diharapkan dia akan membentuk akar yang banyak dan siap untuk saya pindahkan lagi ke lapangan. Jadi ini merupakan hasil perlakuan stek mangga ini dengan Roton F tadi ya. Jadi teman-teman, silakan untuk mendapatkan Roton F, tidak terlalu sulit, bisa dibeli secara online ya. Dan silakan coba lagi dengan stek mangga, atau juga bisa teman-teman coba dengan menggunakan stek dari tanaman lainnya. Silakan mencoba, dan saya harapkan mudah-mudahan sukses mencoba dengan menggunakan Roton F. Oke teman-teman, sekian saja informasi dari saya tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan stek, dengan menggunakan Roton F sebagai suatu bahan perlakuan untuk mendorong pertumbuhan akar maupun tunas tanaman. Ya, silakan mencoba, dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Sampai kita jumpa pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Bye.